Itu susah mati. Beneran susah mati. Pak ini Pak, ayo nanti bawa motor saya, kita cari klinik. Satpamnya cuma bilang gini, maaf Mas, saya lagi tugas nih. Gue ngantuk tuh, jadi posisinya ada mobil merah, belakangnya motor, belakangnya gue. Mobil merah itu ngerem mendadak. Nah otomatis si motor ini kan ngerem juga kan. Gue tabrak, orangnya kurus kayak wewe gini nih. Gue tabrak, ceder, motornya lepas. Jadi orangnya tetap diri gitu di jalan. Motornya lepas, gue tabrak. Keluar. Nah ini lebih parah di klinik. Udah gue masuk ke klinik nih. Terus gue masuk ke klinik, Sus, ini apa? Saya minta dijahit. Oh mau, saya bukan suster, saya dokter. Tolong panggil. Gue langsung, iya nanti sih urusan jabatan kan saya juga nggak nanya karir ya. Maksud gue kan, gue nggak nanya kelanjutan. Tapi ini urgensinya. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol sama teman gua. Dia dulu itu satu kantor sama gua di radio. Kalau misalkan ngeliat kamera yang ini, terus ada kelihatan bocor. Itu karena bukan salah kameranya, tapi karena salah orangnya. Karena orangnya, gua nggak tahu ini orang, bukan orang sih. Kayak kulkas, lu tau kulkas 2 pintu nggak, Nyet? Tahu lah. Ya udah tuh, nah ini ada namanya Aldi Putra. Please welcome Bang Aldi Putra di podcast Roommate. Lengannya sepala gua. nih, lo gini nih, pada sini nih, kameranya ntar gini. Ngobrol aja di sini nih. Gak kelihatan. Gak kena angin dulu, enak dulu. Iya bener. Gimana kabarnya Bang Aldi? Sehat, alhamdulillah. Salam kenal juga nih temennya Wewew. Selamat datang di podcast Roommate. Selamat datang juga. Ini kalau teman-teman yang anak-anak radio ngelihat kita ngundang dia nih, ngapain sih goblok? Gimana? Lo bisa Masih ya? Udah gak di radio tapi? Udah nggak ada. Radionya udah nggak ada. ganti. Jadi namanya. Iswara. Apa? Ira suara? Mungkin ya. Jadi sama Aldi tuh gua berapa lama ya? 4 tahun lah di. 4 tahun. Gua 4 tahun di radio. Cuma dia lebih lama. Tapi jujur sih, maksud gue pada saat lo ngajakin Aldi, gue penasaran kenapa Aldi gitu loh. Kalau misalnya tadi lo ngomong radio gitu kan, kenapa? Nanti ada flow ceritanya. Oke, ada lo nih nih. Iya. Kan kita masih dirahasiain ya. Kita cuma dikenalin nih Aldi temen gua. Iya, itu dia. Kan pas pertama kali gua, ayo di podcast sama gua. Kapan ini? Duh nggak bisa gua. Biasa, so sibuk. Asik. Padahal mah ya elah, kerjanya coba kasih tahu kerjaan lu sekarang apa? Gue kerja di NGO lingkungan. Keren. National Geographic Office. Wah beda. Bukan. Amin. Ya Allah. Bukan. Maunya masuk National Geographic. Non-government. Di NGO ngapain? Ngurusin sosmed. Bohong. Kenapa bohong? Kenapa bohong? Dia ada estimate banget loh sama temennya Karena Aldi. selama gua temenan sama dia lama gitu, banyak omongan-omongan dia yang bohong. Jadi terlalu delusional. Jadi ngomong apa sih gitu. Sosmednya ngurus atau ngikut konten? Bikin konten, bikin plan konten, banyak. Bikin NGO tuh script. konten-kontennya apa biasanya? Angel bikin kontennya edukasi rata-rata. Sedap. Isu dong ya berarti. Cuman yang lagi PR sekarang itu adalah gimana caranya mainstreaming isu ke audiensnya. Jadi kan dari edukasi terus bahasanya teknis banget kan, terus turunin lagi jadi bahasa apa? Kalbu. Ya, Bahasa kamu. jadi bahasa batin. Jadi kita bilangnya itu bahasa manusia lah. Habis itu baru bisa diturunin lagi jadi bahasa yang bisa diambil sama orang banyak. Gitu. Redaksionalnya maksudnya lebih mudah dicerna sama masyarakat umum gitu lah ya. NGO-nya bergerak di apa bidangnya? Lingkungan kita bergerak lebih konsen ke batu bara, energi fosil, polusi udara gitu. Berarti termasuk antek asing ya ini ya? Antek asing itu ini antek-antek nih. Jadi antek asing itu hanya ilusi yang dibuat oleh pemerintah mungkin ya. Keren. Iya. Emang NGO lu dari mana?
Tapi kayaknya kita antek asing. Ya bisa dibilang begitulah, asing-asing deh pokoknya ya. Udah berapa lama di sini, Dih? 5 tahun. Masa sih? lama dong. Masa? Kok 5 lama tahun. banget? 5 tahun nggak terasa. Emang dari radio langsung ke situ? Enggak, dari radio kan ke Lu siaran dulu ya? Radio Sonora. Siaran emang beneran? Siaran. Aku nggak pernah denger. Pas gue siaran emang sengaja jangan diadain Jangan ke di- KWW. di blok ya, Antennya Bang. belokin. Oh, lu sempet di Sonora ya? Sempat di Sonora. Siaran apa waktu itu? Siaran siang Sonora tuh nggak ada kalau zaman dulu ya dia nggak ada jamnya, jadi sesuai jadwal aja. Kadang gue dapat siang abis jam 10 ke 12, terus kadang gue dapat sore gitu, kadang gue dapat malam. Jadi nggak ada yang pakem kayak iRadio gitu, prime time, terus penyiar regulernya di siang Ya. sampai sore gitu, terus prime time lagi. Coba buktiin kalau penyiar siaran gimana? Sonora lagi. Sonora kan Sonora. ada- Iya. Ya formal Opening ya. lah, Iya, openingnya, formal ya. openingnya lah, Formal. coba. Yang gue inget Sonora ini programnya AMKM. AMKM mah selalu. Gue juga Anda dapat. meminta, kami memutarkan. Kami memutar. Iya, Itu coba. kan jam prime time itu dia. Betul, jam 10. Coba gimana openingnya? Gue lupa nama. Nah, Gue lupa itu aja frekuensi deh. ya. Ngomongin jam. Ngomongin jam Waktu apa? menunjukkan. Kan bahasa Sonora begitu kan. Waktu menunjukkan saat ini pukul 10 pagi tepat. Enggak, itu juga semua orang juga bisa di ini. Siaran penyiarnya gimana? 92, berapa sih gue lupa ya. Ah, kan bohong ini. Coba. Berapa? Gimana? Gue lupa. Pokoknya ini pendengar Radio Sonora, kita berjumpa lagi di acara AMKM. Anda meminta, kami memutar. Jadi Anda bebas request apa aja dan kita akan memutarkan apa yang Anda request. Gitu, Ci. Jelek ya? Ngantuk udah. Jelek. Dengerinnya ngantuk. Jelek penyiar. Makanya itu saya nggak siaran lagi. Penyiar gitu masa. Yang gua tahu penyiar tuh bagus-bagus. Temen Iya. gua, Kamal, banyak temen gua penyiar. Kamal itu bagus itu. Hah? Kamal bagus. Rata-rata. Mal rata-rata. Bagus. Temen kan banyak temen gua penyiar prime time segala macam. Iya. Enggak kayak lu. Nggak ada yang kayak gue. Yang lain kan berkecil-kecil. Yang kayak gue cuman gue. Kan nggak ada yang tahu kalau radio kan. Cuma Iya. denger suaranya. Coba lu merem, gue ngomong. Ah. Gue enakan didengar gue daripada dilihat. Oh iya benar. Nah kan lu nggak ada. Tapi kalau ya itu ya, kalau untungnya penyiar radio kan kedengarannya suara doang ya. Ketika ngeliat orangnya, wah, bukan orang nih gitu. Lu berapa sekarang berat badan? Berat badan gue dari 180 sekarang 150. Dari berapa sorry? 180. Oh turun padahal ini. Turun. Ini isinya apa? Ini sih sarolode. Itu emang udah dari dulu Pagi kan begini? sore. Hah? Dari dulu begini? Enggak dong, kan lebih gede. Oh lebih gede. Lo kalau misalnya masuk KBU Wartel gimana? KB Wartel. Nggak muat dong? Miring. Lo nggak KBU Wartel kan? Oh, anjing. Wartel kan? Wartel. Masuk kayak gini dong berarti dia. Miring. Tapi pernah kurus dia. Oh gitu? Turun. Gue dulu kan ukurannya M. Badan gue. Ya nggak ngaruh juga dong maksud gue M kan. Patah kaki. Oh apa? Patah kaki. Kan, Terus? logikanya Dulu kayak ini nih. bajunya M nih. Gue nggak suka baju yang ngelewatin siku gini nih. Oke. Terus, nah baju gue gini semua, ukurannya badannya M. Terus patah kaki, gemuk. Lah kok gitu? Kan jarang olahraga. Gara-gara Masuk, patah kaki. masuk. Patah kaki kan. Tapi emang maksudnya lu ngomong begitu berarti sebelumnya memang lu olahraga? Olahraga main bola gitu. Bola, basket. Oh basket juga gitu kan. Center berarti ya? Belum tentu kena center sih. Terus? Bisa point guard. Iya. Poin kan enggak percaya gua lu, PG lu. kan? Ya pokoknya saya spesialis undering. Iya bener udah rebound kan ngangkat badan. Center lah ya. Oh gara-gara lu patah kaki, jarang activity, akhirnya lu naik berat badan. Iya, Oh gitu. Bukan karena memang lu doyan makan dan segala macam. Oh itu pasti. Doyan makan karena stres. Pandemi. Patah hati. Apaan sih pandemi nggak ngaruh. Nggak ngaruh pandemi. Nggak Tapi ngaruh. bener 5 tahun berarti lu masuk NGO mah dari COVID dong. Iya. Dari COVID itu. Dari kan? COVID. Abis COVID dikit lah. Ah, 2020-an itu. Jadi dulu tuh kalau gue di radio gitu ya kan ya, MR tuh lantai 8 ya. Iya. Itu ada Trax, ada Cosmo, ada iRadio, ada Hard Rock. Itu tuh belum ada berapa belum situ. Di lantai 8 tuh harus selalu waspada Dengan dengan makanan-makanan yang tidak ada
yang punya. Oh. Jadi misalkan ada makanan nih, ngegelar aja gitu makanan gitu. Ya udah, tenang aja. Hilangnya apa? Karena kan emang buat dimakan. Iya dimakan. Cuma kan itu makanan mungkin punya orang. Oh iya. Karena menurut agama itu mubazir kalau gitu. Iya. Kan nggak mubazir boleh tuh. temannya wewe. Iya. Temannya setan. Oh, anjir. Jadi kalau tinggal 3, wah sayang gitu kan. Pernah nih ada satu kejadian. Tapi mubazir sama maling kan bisa dibedain ya. Beda. Kan di ini kan ada kulkas kan pasti kan di kantor-kantor lah ya. Ada yang naruh susu. Terus? Tiba-tiba besok susunya hilang. Susu kiri, susu kanan. Yang minum dulu nih. Susu yang mana ya? Iya. Susu makan atau enggak kalau setiap anak-anak makan nih. misalkan Emang nggak porsinya dinamain, banyak. Nyet? Ya nggak ada ya makanan gitu doang. Oh tinggal kalau di kulkas stiker. ada. Iya kan, ada. tinggal stiker. Ada kan cuma kalau yang ngambil kan emang udah buta aja. yang Oh. makan. Jadi di kulkas tuh ada tulisan kecil gini. 2 minggu lewat, makanan milik bersama. Anjir, kayak naruh file di Google Drive dong lo. Iya, jadi gue tunggu tuh. Wah udah 2 minggu nih. Udah gak ada miliknya Udah nih. buka. Atau enggak kalau makanan kan misalkan mesen banyak gitu ya, sisa gitu siapa yang makan gitu. Dia bisa di enggak Lu pada gak takut kada luar kayak gitu? Enggak, maksudnya makan misalkan kita makan biasa nih, Iya, ya iya. hari-hari aja gitu. Porsinya kebanyakan gitu. Dimakan di enggak. Udah habisin. Yaudah taruh aja dulu. Terhilang. Oke, tempat sampah jatuhnya. Udah taruh aja dulu. Recycle bin. Makanya itu naik Ada parah itu. recycle Tapi dengan lu punya kebiasaan nggak, misalnya ada beberapa orang nih, 5 orang, ketika ada yang nawarin makanan udah teman-teman pada nggak habis gitu kan ya, lu kumpulin dulu biar jadi satu piring atau emang lu makan langsung aja? Enggak, anak ini kan lambung nyamuk ya. Jadi lambungnya lambung nyamuk. Makan BK aja yang segini cuman segigit. Kan ada teman kita yang makannya cuman segigit kan, nggak nyampe. Terus Sayang banget. kita suruh habisin dia udah nggak kuat. Ya. Akhirnya kan karena mubazir temannya Wewe tadi, jadi gue makan. Kan warteg, makan nih banyak. Warteg. segala macam. Kan cakep tuh, ada piring warteg, ada Burger King. Makanya. Ada uci sama kerang tapi sama Udah burger. gitu kan dia hobinya tidur di kantor ya. Misalkan makanan siang apa sore gitu. Ya udah, taruh aja dulu. Udah nih di mejanya dia, nih makanan ini banyak nih. Ntar makan malam, Makan malam. tidur. Itu Bisa makanannya tuh. Tapi lu nginep di kantor tadi Wewe bilang lu. Nginep, karena kan produser pagi, terus udah gitu nyari narsum kan kayak orang gila. Sebenarnya gue tuh kalau normalnya pulangnya jam 11 udah pulang kan, jam 1 lah. Nah, abis nyari narsum tuh siang kan kadang belum dapet tuh, belum dikabarin sama narsumnya kan. Menjelang siang, nah pasukan ini kan datang nih sore. Udah nanti aja pulangnya kan kadang ikut siaran sore kan. Iya. Nanti aja pulangnya kan lama-lama sore tuh. Lanjut lagi lu. Lah kan gue mau pulang, ya ngapain udah sore. Iya, lanjut. Ya, sama. Ya udahlah, terusin aja lah gitu. Gelagat-gelagat tentang Dulu anak. radio dia awalnya reporter. Oke. Cuma karena reporter bodrek. ya. Jadi boleh tanya, ada dulu atasannya namanya Eko. Jadi yang headnya reporter lah. Di luar mulu kerjaannya. Pulang bawa makanan, pulang bawa duit. Apa itu coba? Tapi beritanya nggak ada. Ada. Beritanya Lu, ada. lu datang atas nama radio berarti waktu itu. Atas nama radio. Radio. Cuma bodrek harusnya dong Wewe. Kalau ada berita, ada bawa ada barang yang dibawa. Ya kan berita bisa ngopi dari yang lain. Oh gitu. Titip-titipan. Lama-lama. Jadi produser aja dia. Oh, Ya, nggak cair Lari lagi tuh, dong. Di kantor tuh. Kantor misalkan kalau pas reporter datang jam 2, jam 3, udah tuh tik udah gitu. Terus jadi produser lah, produser pagi. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah jadi produser. Akhirnya gua yang ini gini gitu. Udah megang siaran pagi. Itu siaran siapa ya? Sandi ya? Iya, Sandi Ayumi. Iya, Sandi Pasben. Oh berarti jatuhnya lu duluan yang produser baru Aldi. Iya, karena gue masuk as a produser, dia masih reporter. Masih reporter. Oke. Gitu. Jadi Wewe lebih tua lah, kan kelihatan lebih tua dia sekarang. Kagak sih. Enggak sih. kayak gitu. Cuma badan kayak gini lu sehat nggak sih? Sehat lah. Apanya? Yang penting kan gue ini bisa maintain sebenarnya. Maintain emosi. Maksudnya itu senang-senang aja. Kan psikologis yang diatur, bukan cuman makanan. Keren. Daripada yang kurus-kurus, pikiran banyak. Asik. Nggak, soalnya gue ada juga temen yang maaf segede Aldi, tapi malah cenderung aktif.
orangnya. Bahkan boleh dibilang gesit banget. Gue juga rada kayak, kok orang gesit banget. Di sini gue akhirnya mikir, nggak semua orang gemuk itu cenderung yang enggak juga. Mostly aktif juga ada kayak gitu. Lu aktif nggak? Aktif gak? Aktif apa? Sinyal aktif. Kartu masih aktif. Nggak sibuk ya kalau telepon. Nggak sibuk. Nggak sibuk ya. Cuma kan ini balik lagi pengalaman gua temenan sama dia lama gitu ya. Kan dengan badan kayak gini normalnya ya kita ngelihat lu nggak sehat gitu. Badan gini. Ini kalau ngumpul sama anak-anak gitu ya. Di lu kurangin makan apa? Kata siapa? Oh, disuruh ngabisin makanan lu semua, di mana ngurangin makan? Gimana suruh kurangin deh? Iya, kalau gitu gue nggak ngikut. Kan jadi jatuhnya akhirnya ngerembet ke tidur. Kenyang, badan gini-gini, gampang tidur dia Pelor kan. lu berarti ya? Pelor. Wah, bukan pelor lagi. Aneh. Belum nempel udah molor. Aneh. Saya nih. Lu mau gue masukin grup gak ada di grup? Grup pelor. Grup pelor. Oh baru lagi tahu. Meja kerja gue tuh kayak ya udah berderet gitu ya. Nah sebelah gue dia. Ya kan gue ngerjain skrip ya. Di ini gini iya gini. Ya udah gue fokus ngerjain gitu. Terus ntar tiba-tiba ada waktu dia kayak kok diem ya. Diam-diam gue nengok ke samping dia gitu. Hilang. Gini dong. Kalau kerja kan gini nih. Hilang. Dia pas gini. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Ya kan? Tiba-tiba A semua nih hurufnya. A semua. Layar penuh isinya tuh. Layar penuh isinya tuh. Udah jauh betul setengah jam. Wow, udah sampai bawah. A-nya A semua kan gini nih. Ini doang yang bisa ngetik. Ini terakhir nih. Atau enggak dulu studionya studio terus ada kaca terus ada ya produser biasanya skat. Produser biasanya di luar tuh depan telepon gitu kan atau layar komputer buat ngeliatin WhatsApp, SMS gitu. Segmen misalkan telepon narasumber gitu. Udah penyiar ngomong. Oh ini waktunya kita ini ya tidur. Gedor. Hei, telepon. Iya. Oh oke. Langsung sosok aktif. Oke gitu. Padahal bingung masih kan. Nah itu lu kayak gitu. Emang karena malamnya nggak tidur atau memang ngantuk misalnya? Malamnya ya Sorry kan biasanya kadang suka gangguan tidur. Biasanya. enggak, malamnya gangguan temen sih. Kenapa nggak tidur? Sebenarnya kita dulu Lucu banget gangguan tidur, gangguan temen. jadi gangguan temen. Kelihatannya kan ini harusnya punya waktu tidur yang berkualitas gitu kan. Nah, manusia-manusia ini kan selesai jam 8. Oke. Aturan gue udah tidur dong. Pada pulang lah. Ini kan jam 9 masih ada di kantor. Jam 10 masih ada. Belum lagi operator kita 24 jam kan. Iya. Nah, itulah nonton warkop. Oh gitu ya. Iya, nonton ini main PS. gitu. Terus Ya lu ngapain ngikutin? Langsung cabut aja, nggak usah diikutin. Nah Bang. itulah karena pendirian saya kurang. Saya kan yes man. Mau-mauan aja lu. Yes man kan jadi pendirian ayo saya kurang, iya. temenin nonton warkop. Ayo kita nonton. Oke. Padahal gue udah ngantuk. Aturan gue pulang dari sini. Iya makanya ngapain? Dan itu gue sadarin sekarang setelah tidak di radio. Setelah ngeliat sekarang nih Genzi kan Mostly kelar kantor pulang. kelar kantor pulang, mereka bergaul di luar kan gitu. Gue langsung bilang, aturan gue kayak gini ya. Tapi bener juga ya. Aturan kayak gini sih. Menarik. Itu bener juga dulu. Lu ngerasain nggak? Dulu kalau gue zaman kantor yang namanya kita, zaman Kompas deh. Ya kan, pulang kantor kita nongkrong. nongkrong. Nggak ada yang namanya langsung Loyalitas pulang. kan? Iya, nggak ada yang namanya langsung Nggak, pulang. sosialnya tinggi banget dulu. Iya, mesti kenal dulu sama rekan-rekan kantor. Oh, iya, Biar bener. asik kan jadi Pulang mesti. mager tau gak? Iya. Di saat mesti orang dulu. lagi pada ngotot, terus gue cabut duluan. Ya. Nggak ada. Gue dulu inget tuh kalau misalkan masuk sore, pulang jam 12 malam tuh nongkrong sampai jam 3 pagi udah pasti. Iya, walaupun ada satu orang yang tadi tuh harusnya pulang jam 11 kan. Meja juga bersih, jam 11 pulang. Ada juga. Ada. Cuman kan cewek kan. Iya, Gua ada. aturannya itu. Nah, bundal-bundal ini kan datangnya jam 11 ya. Kenapa makanya kayak gitu? Mental lu karena mereka mikir gue pengen asik juga sama anak-anak ini. Enggak, karena kan emang rame suasananya. Jadi emang ayo kita bikin ini, kadang bikin program, kadang bikin bikin segmen baru, kadang bikin video. Oh, jadi masih ada irisannya buat kerjaan juga pada dasarnya. Iya, betul, sama sosialisasi juga. Iya, setuju. Kan akhirnya tiba-tiba siang kemana gitu kan, tiba-tiba siang ada makan kemana. Nah itu tuh emang dulu tuh kebersamaan itu gitu. Atau mungkin dulu tuh kayak nggak sejamur sekarang kafe. Enggak juga. Enggak juga, emang enggak punya duit. Iya itu. Sama ini, biasa kan kalau siaran pagi tuh sepi. Lu udah datang, misalkan
standar cuma berempat gitu. Misalkan penyiar 2. Belum ada orang kan. Penyiar 2, operator 1, produser 1. Iya, belum ada Sepi orang. gitu. Jadi baru rame tuh di jam 10 ke atas Siang kan. orang kerja Siang, datang. udah gitu. Kalau radio tuh dulu zamannya kayak penyiar-penyiar sorenya tuh lebih atraktif lah. Kan kalau yang penyiar pagi kelar siaran jam 10, Balik mereka balik. punya ada apa gitu ya. Balik apa segala macam. Ya udah, jadi ngumpulnya tuh Di ya siang. udah, dia mau pulang nih. Pulang dulu, "Ih, ngapain lu pulang? Ngapain? Ngapain lu pulang? Nggak boleh pulang." Nggak Rasain. boleh. Duduk dulu. Dan tapi lu juga pasti ngerasain, oh iya juga anjing gue dari tadi pagi sepi nih sekarang udah rame masuk Betul, balik. Gitu betul. kan, ya kan? Nah, yang begonya gua kan adalah ketika mereka suruh pulang malam. Lah kok gue di sini? Kalau gue pulang besok kan pagi lagi aja. Malah lu yang kena. Jadi gue cabut ya, iya. Kok gue di sini? Temen gue balik lagi. Mau kantor lu jadi. Balik lagi temen gue operator. Ya anjir operator lagi. Kadang Ayo kita nonton warkop lagi. Kegiatannya sama lagi. Nonton warkop lagi. Akhirnya yang bikin lu nginep kayak gitu tuh akhirnya siklus. Iya, tapi ada juga kadang yang narasumbernya baru dapat di malam. Kan kita untuk persiapan pagi itu beneran harus dapat gitu loh. Kalau nggak dapat lo sama sekali dadak-dadakan tuh. ngapain ya? Atau kalau radio kan jadinya harusnya dami. Selama-lamanya iman tuh dami gitu. Dami maksudnya bisa temen lo, bisa bisa siapa gitu. Nah itu udah lemah banget tuh. Tapi kan narsumnya harus lo dapetin, usahain untuk besok pagi tuh fix misalnya 1 atau 2 orang udah lo listing gitu. Oke. Nah itu yang kadang gue anjir baru dapat malam nih baru oke. Orang-orang ini udah nggak ada. Udah sepi gue masih. Wah bisa gak pak besok pak jam 6 ditelepon, jam 7 ditelepon. Wah nggak bisa. Gue coba lagi subuh kan. Bisa nggak pak datang kalau nggak ditelepon gitu. Coba lagi pagi paling maksimal pagi. Tapi sorry nih, gue ada penasaran nih. Tadi kan dia sempat kalau nggak salah mention ya, berat badan dia itu meningkat karena dia patah kaki. Pertanyaan gue, patah kaki lu karena olahraga? Nggak ditabrak motor. Jadi ada orang Lu ngantuk. ditabrak? Ada orang ngantuk. Nah Margonda tuh waktu itu baru banget tuh lebar tuh, jadi 4 ruas gitu kan. Oke. Nah gue ke salah satu bank ATM gitu, habis ngambil duit. Nah gue mau nyebrang, nah motor itu nggak lihat tuh dia ngantuk, Dia ngantuk. Malam tuh. nabrak siang bolong. Gue tahan pakai kaki kanan kan, Apanya? motornya. Jadi Dang. gue ngelihat, pas gue ngelihat, gue tahan pakai tangan kanan nih, pakai kaki kanan ketemu roda depan. Oke. Jadi pas gue tahan motornya ini kena, ini patah. Orangnya mental kan, gue jatuh pas gue mau diri. Wah, udah nggak bisa. Ini kan ngeplek kan. Nah, terus udah sakit banget kan. Jadi gue duduk tuh siang jam 12 siang itu, ini nggak ada yang nolong. Kenapa? Nggak ada yang nolong. takut. Bukan nggak kuat. Nggak ada yang nolong. Jadi nggak ada yang nolong. Terus yang akhirnya yang nolong itu orang Batak lagi pacaran, bawa mobil kan. Nggak, kenapa harus pacaran? Enggak, soalnya ada ceweknya. Ada ceweknya. Tolongin tuh kasihan gitu. Jadi gue cuman belum ada yang nolong, gue cuman dikasih sama orang sambil lewat gitu. Tunggu ya Mas, aqua gelas. Kok tahu dia orang Batak? Ya cuman kan ada, Mas, tunggu sebentar gitu. Tunggu sebentar. Logat, enggak. Masa orang Batak medok? Gimana Bedok sih? Batak ada. Bisa sih. Oh kalau enggak yang ini, beta bukan godang. Benderanya hilang. Berhenti, Jangan lanjui orang Padang tuh. Jangan lanjui. Jadi akhirnya tuh dibawa tuh ke rumah sakit kan. Udah ke rumah sakit dikasih tuh. Lalu kenapa nggak kontak temen lu? Maksud gua Siapa? Ya yang bisa nolongin lu pada saat itu. Enggak ada, belum ada. Punya teman kan? Belum ada teman ya? Belum ada. Enggak kepikiran handphone, enggak kepikiran. Pokoknya harus ke rumah sakit lah di daerah Depok kan. Masuk tuh ke rumah sakit Depok, dikasih nominalnya kalau 3 hari 45 juta. Iya, waktu itu ya. Jadi cuma pakai pen. Kalau dia patahnya lurus kan dia pakai gip. Jadi ini karena patahnya runcing, dia nggak bisa pakai gip. Kalau pakai gip tuh 30 around 35 lah. Oke. Nah, tuh 3 hari di rumah sakit. Wah, kayaknya duit segitu tahun itu nggak punya ya. Sorry, asuransi? Oh, belum. Ini kan belum kerja, masih kuliah. Oke. Masih kuliah, terus akhirnya dibawa ke Banten. Pulang hari itu juga, malam itu juga dibawa ke Banten. Untuk? Kampung, kan kampung di Banten. Oh, kamu gue kira emang buat Di Banten. ngobatin doang. Jadi dibawa tuh ke Banten untuk untuk Siapa yang bawa lu pengobatan. pulang dari lokasi kejadian? Nggak ada.
nggak pulang langsung. Jadi Lu dijemput? om gue nelpon temennya langsung jalan. Oh gitu. Lu di pinggiran jalan aja tuh selama Diangkat kan ke rumah sakit, sempat ke rumah Oh, sakit. ya, rumah sakit. Nah pas ke rumah sakit lucu lagi nih, ke rumah sakit masuk ke tempat tidurnya kan langsung diangkat gitu kan. Terus digunting kan si celana ini. Gunting pas ini gue stop. Kenapa mas? Wah sih lupa pakai collar. Jadi lupa pakai collar gue saat itu. Dia lu bener gak pakai sempak. Iya gue lupa saat itu kan. Itu juga yang jadi itu dulu tuh kelihatan Trademark. kagak pernah pakai celana dalam. Lah, lu kalau gak pakai sempak pakai dia celana berarti jeans jatuhnya gimana kayak tuh? cewek-cewek no brade nyet, dia nyet. Nggak pernah pakai celana dalam, nggak Nah kalau bule emang begitu. Pak Le lu. Nggak pernah pakai celana dalam. No panty day, no panty day. Kaos kaki nggak pernah. Pernah nggak ngerasain lo pakai sepatu tapi bawahnya kopi dalam sepatu lo? Kayak musang. Gila. Nih. Kopinya kopi bubuk. Alasan Enggak dikopiin biar nggak ini. di kopi lo kopi bubuk nih dimasukin sepatu. Biar apa sih? Itu kan ngilangin bau kaki ya? Ya iya Lah itu biar nggak bau. Iya. Dulu kan nggak pakai kaos kaki kan. Tanya kenapa? Kok lu nggak pakai kaos kaki? Kenapa? Ya kenapa nggak pakai kaos kaki emang? Kenapa sih waktu itu? Nggak ada muat, ukurannya. nggak susah. Oh, badannya gininya dia makanya. susah. Iya, nggak ada ukurannya. Badannya dia susah. Oh susah pakai. Tapi kan kalau kopi susah, kan ya. bubuk kan jadi kaki jadi berpasir. Maksud gue. kan Keset. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kok alhamdulillah? Maksudnya apa? Ntar dulu. Kan nggak nyaman di Nggak, kaki jadi. alhamdulillah aja dia Iya, makanya. nyaman Iya, lagi makanya. jadi nyaman. Nggak nyaman di Bermanfaat gitu. Nggak nyaman di kaki. Nggak nyaman di teman-teman saya sebelah. Iya, kaki jadi Aduh, wewe. Nih kok bau kopi tapi campur bau kaki anjing. Karena kan di Sarina dulu kan sepatunya gue tinggal. Pulang tuh pakai sendal kan. Ah. Nah sepatu itu ditinggal. Jadi cuman seolah-olah pakai sepatu kan gitu kan. Jadi biar gampang ya udah gue ngapain pakai kaos kaki langsung masuk set meeting oke set tau kan pakai sepatu gue gitu. Hari-hari nggak pernah pakai sepatu. Dia pulang pakai sendal jepit. Udah di bawah gitu doang tuh. Sampai resign kayaknya itu sepatu masih ada kan. Nah, terus tadi di Banten lu Diurut. Nah Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Itu Urut dihitung kan? itu diurut. oh iya diurut nih kakinya. Tapi diurutnya tuh nggak yang kenceng kayak Cimande itu kalau. Iya. Cimande tuh Oh, gitu. dut gitu kan. Ini enggak gini doang dilus gini nih. Terus dilus nih. Konak kan di situ kan. Salah ngelus dong, bukan kaki. Terus udah gitu ditutup nih. Udah ditutup. Udah selesai. Nggak ditutup pakai apa itu? Ditutup pakai perban, nggak pakai kayu lagi gini nih, nggak dielus doang gini. Udah ditutup pakai perban. Udah ya, nanti ketemu saya lagi sebulan lagi. Wah anjir kayak LDRan. Sembuh. Enggak sebulan nanti dia datang lagi. Ngurut lagi. Ngurutnya gini doang nih. Oh, udah. Ini mah udah nempel nih. Katanya. Oke sip. Dah nanti saya 2 minggu lagi datang. Oke. Gitu. Jadi bertahap tuh sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, lama-lama 3 hari sekali, langsung udah mulai rapet tuh sehari sekali. Baru udah mulai rapet, aturannya kan gue 6 bulan tuh, baru bulan keempat nenek gue telepon dari rumah kan, dari rumah yang di Depok kan, di pulang buru-buru gitu, soalnya nggak ada yang beliin lontong sayur nih. Iya anjing penting. penting Dia kan udah demensia ya. penting. Oh, udah Udah demensia. Iya, udah demensia. Pikun. Nah, gue udah menghilang beberapa bulan itu kan. Akhirnya dalam posisi belum bener, pulang tuh dijemput sama anak komplek gue kan, dijemput ke Banten kan. Pulang tuh, pas pulang, gue bilang bahwa gue patah sama nenek gue, tapi gue salahnya adalah gue nggak ngerti nenek gue demensia. Gue patah kaki, nanti siapa yang ngurusin ke belakang gitu kan, nyebok dan lain-lain, ngebersihin. Oh udah gampang bisa itu kan, gitu. Ya udah oke, kalau bisa. Nah gue tiduran tuh di rumah Depok, gue tiduran. Akhirnya kan besok pagi seperti biasa mules kan. Iya. Mah mau ini kan gue manggil Oma Belanda kan. Iya. Siapa? Lisa Bonet ya nama oma lu. Elizabeth. Elizabeth. Jadi kan gue bilang mau ke kamar mandi gitu, mau buang air. Oh silakan aja kata Oma gue. Silakan jalan kan gue patah kaki, kok sudah jalan aja kan patah kaki. Lah terus kenapa emang kakinya patah? Terus ke belakang gimana? Ya nggak bisa. Makanya ini harus harus di kayak anak kecil
dibersihinnya di kasur. Jadi dimasukin kresek matahari tuh kali yang gede. Diangkat kaki lo, kan masukin set. Gitu caranya. Tahu lagi dia bilang kresek matahari. Motor kan gede kan tuh. Ya. Nah, diangkat kaki lo, masukin ke bagian belakang kan. Nah, udah lu silakan terserah lo kayaknya. Pada kaki lu begitu? Iyalah, setiap hari. Karena nggak bisa kamar mandi. Nggak bisa. Oh, tongkat nggak dikasih di? Enggak, bukan kalau itu dia nggak boleh neken dulu, nggak boleh pakai tongkat. Nanti tongkat tuh bertahap. Kalau boker kayak si Yipman nggak bisa. Nggak bisa. Kan badannya segede gini. Kakinya gini. Nggak bisa. Udah gitu, ininya kamar mandi jongkok. Oh. Enggak, sorry. Bisa sebenarnya bisa karena si Ray Hitman tadi. Coba kalau dia bilang kayak Kung Fu Panda, oh iya bener. Iya. Jadi gue alhasil gue karena nenek gue bilang ada yang ngurusin. jalan aja. Ya udah gue jalan nih akhirnya ngesot pakai pantat kiri. Makanya sekarang dia tepos kiri gue. Anjing serius. Tepos. Dari jadi kamar beda. Lu jalan begini gitu. Ini kanan sama sama di sini. Iya gitu. Iya gini. Nyeret. Ya Allah kasihan. Gini jadi gini nih. Nah lu jalan nih. Jadi duduk gitu set sampai Lu berdua doang di rumah pada saat berdua sama nenek gue. Ya Allah. Nah, neneknya emang ajaib. Nenek, semoga nenek tenang di sana ya. Oh iya. Tapi neneknya emang. Iya itulah suka duka merawat orang Ya, pikun kan. gue mulai ngerasain gue bokap demen. Datang ke rumahnya nih. Nek, ya siapa namanya? Iwan misalkan. Oh iya. Ya. Nggak ada 5 menit. Siapa kamu? Temennya Aldi, Nek. Namanya siapa? Iwan, Nek. Oh iya lagi. Begitu. Demen begitu, Demen. Iya kali. Demen begitu. Nek. Saya Iwan, Nek. Oh gitu. Iwan siapa ya? Kalau sabar berarti. Ya, tapi mungkin untungnya nggak temperamen. Udah lewat masa Udah lewat. temperamennya. Karena mesti biasa temperamen. Karena kan biasanya ngasih tahu nih, kayak tadi temen Wewe, Iwan. Kan jadi nggak percaya Iwan nek. Oh enggak, biasanya gitu. Jadi makin nggak. Malah iya nih. Kalau temen komplek datang, nenek gue tuh berhentinya demensianya tuh di gue SMA. Oke. Jadi kalau ada temen gue datang, siapa namanya? Amat mah, ini yang rumahnya di belakang. Oh, balik lagi ke dapur, terus datang lagi. Ini siapa yang namanya? Amat mah. Oh, Amat mana ya? Yang rumah di belakang mah. Baru ngulang lagi. Balik lagi dari ruang tamu, balik lagi. Ini siapa ya? Amat mah 3 kali. Terus udah gitu, dia balik lagi nih ke belakang gua nih, ke belakang si Amat nih nenek gua. Terus gini, di, bawa duitnya temennya. Kalau nggak bawa duit, pulang nggak? Pulang kalau lu pulang aja. Lalu kalau gawe, oma lu ditinggal sendiri aman berarti? Alhamdulillah berantakan. Tetangga dari mana? Nyet, berantakan. Oma Oma gua- gua aja sampai beli ini tuh buat bokap tracker. Enggak, tapi kalau secara bukan strategi, Level. segitu juga enggak? Belum, cuma kalau bokap gue itu kayak sesimpel lagi siang, habis itu gue nganterin anak nih pagi nih, padahal posisinya anak gue anterin dia lihat Iya. Salim sama Eyang gitu kan ya. Ntar begitu gue pulang, Salim mana? Oh, nanya lagi Gitu. Terus kayak misalkan buka bangun tidur, langsung siap-siap pakai sarung mau ke masjid, ngapain subuh? Masih jam 7 malam. Gitu. Oh iya. Coba bedanya temperamen. Berarti kan kalau tadi Aldi Temperamen bilang, ada. Oh, temperamen. Udah lewat. bilang di stop di masa lu SMA. berarti Belum nyampe. Bokap lu masih Masih aman, masih bisa diajak ngobrol. Cuma dia lebih ke kalau ngobrol sama dokter lupa waktu ya. Nah, kalau gue tuh dia ingetnya gini, kan tadi kata lu siapa yang jagain, siapa yang nyiapin makan. Kan kita catering sebenarnya. Cuman kita catering. Nah, yang terjadi tuh kalau masih ada gue sih masih aman gitu. Gue belum berangkat kerja gitu. Tapi kalau gue udah tinggal kerja, yang sedih itu adalah ketika gue balik. Gue balik tuh makanannya nggak diambil. enggak, makanan tuh udah dijajarin 6 piring. Karena anaknya 6. Oke. Jadi udah nasi, sayur, lauk, dan dia nggak makan. Itu ngertinya buat anaknya. Ini dia buat anaknya ya nunggu dan dia nggak anaknya. makan Dia nggak makan. Ya. Nenek lo makannya apa? Nenek gue makannya cacing beku. Dia bener dia anjir. Cacing beku makanan Jepang gue. Iya. Iya pas.
kan gue punya cupang dulu kan buat ngadu sama teman-teman gitu kan. Terus ada cupang Slayer juga gitu. Terus Enggak, lu naruhnya di mana? di kulkas lah kan Ya. biar beku. Kemasannya kok bisa dilihat itu kayak Kan makanan? ada coklat kemasan cacing beku. Oh, gua nggak tahu soalnya. Cacing Tadi beku buka kayak tuh, coklat. kayak coklat dibuka tak Kotak gitu. itu kayak permen ciklet. Iya, iya, Zaman tahu, dulu. tahu, tahu. Enggak, coklat Tapi juga gede, ada. tapi coklat juga kotak-kotak ada. gitu Masukin dibuka. kulkas kan. Kalian di tonjok dari bawah atau ditekan dari luar, tak keluar gitu. Iya. Oh, itu dimakan. Nah, gue juga nggak tahu ya. Tapi kan karena di rumah cuma ada dia. Iya. Jadi pas gue buka kulkas, udah berukuran 3 ya. Terus gue tanya kan. Lu ngambil sendiri nih, jangan-jangan nih mandiri nih. Terus gue tanya sama nenek gue kan, ini dimakan ya? Oh enggak, emang enak rasanya? Enggak juga sih katanya. Tapi kan jawaban demensia ya. Iya, ya, dan lu udah paham pasti. Waduh, kok dimakan ya? Akhirnya dari situ rumah dikurangin satu-satu isinya, jadi nggak ada lagi cacing beku gitu loh, harus kurangin satu-satu gitu loh. Bahaya sih, bahaya. Jadi tiba-tiba masak, tiba-tiba Sesimpel masalah kayak kompor tuh resiko. Takut lupa matiin kompor. ya apalagi semuanya disemur. Iya, kayak gitu-gitu. Gas lah. Menjelang demensia tuh semuanya disemur. Telur disemur, Karena supaya nggak basi. tempe disemur. Enggak, dia hafal lu disemur terakhir. Kok karena nggak basi, sembur mau basi juga. Dia kok sama goblok. Sembur mau basi juga. Rendang Semua yang susah basi ya aja. Lama ya. Iya kan? Lama Iya. dia. Tapi dia mulai hilang tuh, kan dia jago masak sebenarnya. Cuman lama-lama gue masak telur disemur, tempe disemur, tahu kok semur mulu nih gue 3 hari menjelang demensia. kecap mulu. Tapi masih syukurnya masih ingat lu, karena kan ada beberapa orang demensia yang Sama sampai gue inget. sampai sama anak yang lupa. Ingat. Oh, anaknya lupa. Sama anaknya lupa. Ya itu. Tapi ceritain yang lu bawa nenek lu pas ini dong. Oh iya kan jadi di radio itu kan setiap pagi ada kita harus laporan lalu lintas. Laporan lalu lintas dan harus dari Laporan ini pandangan mata. pandangan mata, tapi harus dari lokasi. Harus dari Nggak bisa. Nah, gue kan pagi ya pas kedapatan gue biasanya siang tuh kedapatannya. Nah, gue kedapatan pagi, gue gimana ya? Pagi mana nenek gue harus diurus kan gitu. Gue bawa nenek gue ikut aja pokoknya ke Pasar Rebo tuh, ke Pasar Rebo. Gua lain. Lu ngetawain kesedihan lu, cuy. Iya benar. Tapi emang itu Gue gue nggak ngeliat ini kayak fun banget soalnya. Memang, Karena gue ngerasain Bener. betapa hektiknya, betapa susahnya. Bener, cuy. Ke kantor ngurusin elu sama ngurusin nenek lu. iya pulang lagi dikunci kan harus kadang dikunci kadang enggak kadang lupa. Ya gitu gue bawa ke Pasar Rebo. Udah diem sini duduk ya. Ya baru gue laporan tuh lalu lintas cacat. Ya gue diemin dulu tukang bubur. Makan bubur. Kalau mau gue mau makan, kalau yang lain nggak mau. Lu ajakinnya kemana, Oma lu? Ke Pasar Rebo, ke belakang. Ngomongnya ke Oma lu. Enggak, ikut aja. Kalau sama gue masih nurut. Sama gue ngerti omongan gue. Lawan ke Pasar Rebo, gue laporan, gue pulang lagi. Baru gue taruh lagi, baru gue jalan. Oh gitu, dan nggak rewel pada saat lu ajak. Enggak, kalau gue yang ngajak enggak. Terus Nanti gini, laporan ininya lalu lintasnya jemputin aja. Kenapa gue mau nenek gue? nggak percaya kan? Bos gue nggak percaya kan? Gue foto, lu lihat tuh lagi makan bubur gitu. Iya, Oh neneknya. lagi makan bubur. Gila, keren. Asli. Salut. Itu Ya itu, apalagi ya. Terus yang paling nggak bisa disuruh diem setelah marah itu kan adalah dia nggak bisa duduk kurang dari 5 detik. Jadi duduk dong. Capek baru duduk nih. Diri lagi. Puter-puter rumah aja, puter-puter duduk lagi. Diri lagi. Tapi jalan maksudnya masih kuat. biasanya seger dulu. Karena itu ngaruhnya ke saraf. Umur berapa waktu itu meninggalnya nih? 80. Kayaknya itu kena 70 berapa deh? 78. Oh, udah umur itu masih muda. Nah, kayaknya turunan dari neneknya Ke gua. ke dia. Kenapa? Ya kayak gitu ya, tidur gampang pas segala macam sama ini. Yang umur 80 itu kan hitungannya umurnya Normal, panjang. umur tua, ya. umur Umurnya tua. panjang. Sama nih umurnya panjang. Lebih susah mati kalau dia. anjir. Tapi pas kakek gue meninggal, nah di situ dia kena demensianya. Jadi pas kakek gue meninggal, gitu dia masih nangis. Terus gue ngeliat dia hilang tuh pandangannya gitu kan. Kosong. Untung gue nemuin dia tuh di depan kulkas kan. Terus kenapa nih? Gue bilang
nggak apa-apa. Terus dia langsung nengok ini. Itu siapa lagi tidur di ngajiin? Lah itu kan laki lu dalam hati gua. Itu siapa lagi tidur di ngajiin? Bapak itu dia bener hilang tuh. Babe gue mulai demensianya out of nowhere. Jadi sometimes jadi gue kaget tiba-tiba kayak non aktif. Kayak orang yang tadinya bisa aktif banget tiba-tiba diem. Nggak ada karena jatuh atau Nggak ada. Malah mungkin bisa jadi sebetulnya tuh kayak stroke, mengarah ke stroke sebetulnya. Tapi jadinya demensia. Sarafnya yang rusak. Dia berhentinya di gue SMA. Jadi setiap gue tidur gue dibangunin mulu. Kan gue pulang dari Iridium malam gitu ya. Misalnya gue udah mulai maksain pulang tuh. Karena kan wah kayak balik deh nggak nginep lagi kan. Terus gue mulai pulang tuh. Nah pagi tuh udah dibangunin tuh. Bangun di sekolah. Karena ngertinya lu Iya, udah masuk pagi nih. Telat nanti kamu sekolah. Masuk siang. Gue tidur lagi. Dibangunin lagi tuh 2 menit lagi. Sekolah. Udah sekolahnya udah. Oh udah ya. Ya udah ya maaf ya. Tuh lagi 3 kali. Sekolah ini udah mau ini nih, udah mau masuk nih, udah siang. Makanya setiap teman gue datang dia selalu gini, itu si Aldi tuh masih sekolah mulu tuh, ajak kerja kayak dia keluar kayak. Jadi kayak 1 minggu dia ajak kerja mulu gue. Lucu sih Ajak kerja tuh dia Ada kasihan di celutukan yang rumah ada. aja dia. Iya sama itu dia tuh susah mati. Anjing susah Beneran mati. susah mati. Hard level. Dia Highlander. berapa kali, lebih dari 5 kali kecelakaan parah ini yang Ini yang mau ketahui dia kerja patah. Kecelakaan tuh banyak banget dan itu kecelakaan parah. Oke. Parah gara-gara bukan misalkan mobil gitu, dia nabrak mobil, bukan mobil yang salah, dia yang salah. Karena Goblok satu. Kedua, bawa kendaraan tidur. tidur lu pasti. Berapa kali kecelakaan parah? 5 atau 6 gitu. 5 mana aja? Ini tuh nyangkut di truk motor tuh, kalau truk motor yang 2 tingkat. Iya tahu. Nah, itu nyangkut. Jadi pas dia belok, pas gue kayak nggak sadar gitu. Itu gila. Enggak, bukan lu nggak sadar, lu tidur. Iya, kan itu pembelanya. Iya. Jadi gue nggak sadar, terus nyangkut tuh truk, gue tarik. Karena nyangkut kan, gue tarik. Jadi dia sobek. Apanya? Enggak kan, karena nyangkut sakit, gue tarik. Kaki lu. Iya, gue tarik. Nyangkutnya Ke truk itu, ke bawah truk itu. Jadi gue tarik nih. Nah, gue tarik, jadi dia sobek. Dia sobeknya ke sini. Si celana gue sobek segini nih. Gitu. Terus udah gitu itu kejadian di Fatmawati kan. Gue lupa lokasinya di mana. Di Fatmawati tadi lu bilang gitu. Oh iya benar, bukan di Matraman kan? Iya persisnya di mana? Persisnya di mana? Nanti luas. Oh iya. Nah, dalam keadaan itu dalam keadaan berdarah semua nih, gue minta tolong tuh ke satpam. Pak ini Pak, ayo nanti bawa motor saya, kita cari klinik. Satpamnya cuma bilang gini, maaf Mas, saya lagi tugas nih. Anjing. Waduh, Naik kakinya dulu dong. Naik kakinya dulu Tuh dong. orang kayak gitu. tuh. Ini dari luka bekas kapan? Ini udah di radio nih karena mau ketemu ada liputan. Ini luka lama. Iya luka lama. Coklat tahun dong. dulu. Iya dong. Ceng. Enggak maksudnya itu dari kecelakaan yang ke Yang pertama lah, bisa Ini? dibilang yang parah lah. ini. Ini ada liputan Iradio, ada Iya. SBY gitu, gue mau ketemu. Terus Eko, ya, si bos kita itu kan, terus telepon, gue kecelakaan kok. Aduh kecelakaan terus ya. Kemarin habis jatuh, tapi nggak parah maksud gue. Kok kecelakaan terus sih? Ya gimana emang gue kecelakaan terus emang gue bohong. Gue foto jebret masih kebuka kan tuh, gue foto. Wah parah ya di. Kecelakaan. Patah kakinya hilang. Patah kakinya hilang. Patah kaki. Terus yang lucu akhirnya kan gue bawa tuh, gue paksain bawa motor kan. Keadaan udah berdarah-berdarah. 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 Jadi gue bawa motor. Akhirnya nemu klinik tuh. Nemu klinik di Fatmawati juga. Terus gue turun dari motor. Itu nggak ada yang nolongin. Karena isi klinik itu perempuan semua kan. Terus gue bilang, saya kecelakaan. Diem aja tuh semua di orang klinik itu. Akhirnya nolongin siapa? Di sebelah klinik tuh ada material. Nah orang Cina udah tua yang nolongin gue, mapah gue sampai dalam. Gitu, bawa tuh gubruk. Gue jadi penasaran dulu komunikasinya gimana sih, Di? Komunikasi- Bisa sampai nggak ada yang nolong. Nggak, orang-orang pada takut. Secara fakta lu udah kayak begitu Iya, gitu. nggak ada. Orang gue cuma bilang, Pak nanti bapak bawa motor saya ikut di belakang. Kita cari klinik Pak. Waduh, masih lagi ini mas, lagi tugas mas, satpam tuh ya. Terus supir taksi gue berhentiin, gue kasih kaki. Ini pak bawa ke klinik. Wah lurus, lanjut. Ini komunikasi orang ya. Nah ini lebih parah di klinik. Udah gue masuk ke klinik nih. Terus gue masuk ke klinik, sus, ini
saya minta dijahit. Oh mau, saya bukan suster, saya dokter. Tolong panggil. Gue langsung, iya nanti sih urusan jabatan kan saya juga nggak nanya karir ya. Maksud gue kan gue nggak nanya kelanjutan. Ini urgensinya. Iya, gue nggak peduli lu mau suster atau lu mau bidana. Iya, ini urgensinya. Pokoknya ini lu ngapain deh. Nah, lu mau tahu jabatan apa? Jawabannya adalah, lu mau tahu jabatan apa? Gue kan udah duduk nih. Set. Nah, Di kasur tuh ya. iya udah duduk. Wah, ini parah nih kayak kata si dokter itu kan. Ini parah. Infeksi bahaya. Terus dibersihin tuh Iya, sama dia. iya. Masuk nih ke dalam. Jadi ini Daging luka buka. nih. Nah, ini segini nih. Di. Segini masuk nih. Kapas si cairan itu. Gipsum. Terus masuk nih. Iya, kayak Jadi mau dicor nih. Tadi mau jadi dak-dakan. kayak gipsum. Jadi tingkat kali. Dia Begini kayak nih. moles tembok bolong jadi. Nah, udah masuk begini nih. Terus dia bilang gini. Kayaknya ini nggak bisa deh dijahit. Hah? Terus gimana? Ya udah, masnya ke rumah sakit aja. Gimana cara saya ke rumah sakit? Ya masnya telepon ambulan. Ada telepon ambulannya? Nah, mas telepon sendiri. Kan gue telepon sendiri. Enggak, kalau misalkan di jalan mungkin ada orang yang takutnya takut modus. Nah, kan dulu kan era-eranya luka yang tape tau gak lu? Iya. Tempel. Borok tape. Oh, iya. Borok tape bisa masuk akal. Tapi kalau udah masuk rumah sakit mah. Udah masuk rumah sakit. Menurut gua. Nah, akhirnya gue bilang, gue nggak mau tahu, gue nggak ada nomor telepon ambulan. Ini jahit aja. Nah, kata si dokternya, oke, saya dokter angkatan darat, kata dia. Oh ya udah, nggak apa-apa, langsung jahit. Nggak pakai dibius, nggak pakai dibius. Jadi ini udah nggak pakai dibius. Jadi ini dari sini nih. Sorry, dari sini nih. Ini bentuk pola awalnya nih. Nah dari situ tuh Gue takutnya ada tukang permaklepis yang gerobakan tau gak bang? Bang tolong jahitin dong bang. Jahitin bang. Kaki disodor gini ke mesin. Tusuk di lojur bang. jadi nggak pakai bius nih, ditusuk nih, bikin pola dulu kan awalnya, bikin tali awal gitu. Terus udah gini masuk ke tusukan kedua patah jarumnya. Jadi tuh yang nusuk tuh berdua si dokter sama si suster. Jadi gue nusuk deh. Gue kalau inget ini apa ekspresi gitu. Tuh, wah, itu kagak tembus. Jadi si kulit tuh kagak tembus saking tebelnya. Jadi di bawah tuh udah lemak-lemaknya yang putih-putihnya itu udah keluar gitu. Jadi tusuk nih patah, ganti. Pas 2, 3, 4 patah. Jadi ini tuh Apa tadi dulu bang? Pakai paku kan? Ini nggak bisa nih pakai jarum, pakai paku ya saya jahitnya. Lebih tebel nih. pakai tombak dari jauh nih. Terus, jadi ini sampai sini 25 kayaknya. Buset. 25. 25 jahitan. 25.000. 25 jahitan. Kayaknya sih gue lupa teknisnya berapa. Terus habis itu kecelakaan apa lagi? Mana lagi? Kecelakaan abis itu nabrak mobil box berhenti di Kalimalang. Tidur juga. Tidur. Tapi alhamdulillah tuh cuman masuk doang tuh ujung motor. Oh iya, palanya. Dek gitu. Nyangkut. Masuk pas buak sampai begini kan gue. Buak. Terus kata si sopir mobil box, maaf ya mas, kami ngerem mendadak. Nggak apa-apa kok, dalam hati gue. Ini kan salah saya sendiri ya. Padahal Tapi emang bener mereka rem mendadak kali? mereka ngerem mendadak. Iya. Cuman kan gue juga deket. Yang salah tuh selalu dia. Gara-gara ngantuk. Iya, yang salah. Tapi lu tidur ya itu. Enggak, tapi emang gue salah itu. Cuman akhirnya yang ngaku salah si supir itu. Nah, terus yang di Sudirman, gue ngantuk tuh. Gue ngantuk, jadi posisinya ada mobil merah, belakangnya motor, belakangnya gue. Nah, itu di Sudirman pas gue ngantuk, gue nggak sempat ngerem. Mobil merah itu ngerem mendadak. Nah, otomatis si motor ini kan ngerem juga kan. Gue tabrak, orangnya kurus kayak wewe gini nih. Gue tabrak, ceder, motornya lepas. Jadi orangnya tetap diri gitu. Motornya lepas, gue tabrak. Keluar. Gue jalan motor. Kayak main winning, pencet yang satu bolanya dioper ngelos. Orangnya masih gini nih. Masih gitu ngomong. Di jalan demi Motor gua kemana nih, demi blok mesinnya hancur, dia udah keluar oli. Gua pulang, ini gua patah nih, cakram gua sering dia pulang gitu, sering Nah, lu gitu. jatuh juga. Jatuh gua ke kiri, karena kan duang, terus orang yang ngeliat, emang tuh salah yang mobil merah tuh mas. Iya mas, emang salah mobil merah tuh. Gua tebelin lagi kan. Nah, pikir gue gini tuh. Abis nabrak nih motor.
dar, orangnya nyangkut, motornya dipakai sama orang yang barunya. Iya. Kagak, itu emang lepas. Ukuran motor. Itu kenapa? Lu kenapa? Ngantuk. Enggak, maksudnya luka-lukanya apa? Nggak ada. Nggak ada Motor gue cuma diketok footstep-nya doang. Oh mas, ini cuma footstep doang, bengkok gitu. iya, Motor nggak ada yang rusak, cuman tadi doang serung gitu. Tadi sering. Tadi sering. Patah, cuman ganti itu. Yang di Blok M, gue lupa kayak habis makan bareng gitu sama anak-anak. Gue pulang. Nah di Blok M Antasari gitu, itu kan kalau lampu hijau kita kayak pembalap MotoGP Oh ya. iya tuh. Nah mulai tuh pas hijau tuh Mike Duhan sebelah gua kan Valentino Rossi semua nih samping-sampingan kan lagi enak nih dari sini nih nyebrang nih bocah anget kan nyebrang nih set. Oh pakai patch deh ya, anak Iya soalnya. gini nih melintang gini nih orang ngerem set gua kena deng Nabrak tuh bocah. nabrak Allah. set Oh lu nabrak bocahnya? bocahnya nggak jatuh cuma gel doang kan gini ke kiri nah gua jatuh kan nih set mobil dari belakang gue kena pala kan srek gue berhenti di bawah mobil gue terus sini Malik lagi nyanyi gini buka mata Hati telinga. gue lagi anjir gue langsung ada. iya gue langsung buka jaket kan jadi di sini jaket gue utuh Gasrot. pas gue buka wow udah merah nih sini nih Gasrot. tapi lagi-lagi itu cuman rusak si kering motor. Enggak, bodoh amat masalah motor rusak mah gua. Iya sih. Iya, bodoh amat elunya maksud gua. Itu cuman rusak si kering motor tuh. Nah Dan terus lu tadi nyaris ke kolong dan maaf nih nyaris kelindes kan dalam iya artian berhenti kan, ya? mobilnya berhenti. Gue di Oke. kolong mobil Lu pakai kaget helm. nggak pada saat itu. Gua di mana nih? Enggak, gue ingetnya ini Oh, lagu. Malik. Oh, gila. Buka mata hati pas banget tuh. Jadi kan MP3 gue di dalam kantong kan. Anjing MP3 kecil kotak. Player, MP3 player. Kotak. Terus gue, wah ini selamat nih. Enggak, gue gak mikirin ini. Gue, wah selamat nih. Udah gue dibangunin orang, dia mundur. Kan gak dilindas kayak kemarin kan. Iya. Jadi dia mundur. Ya. Enggak dilindas kayak kemarin aja. Iya. Terus dia sempat mundur tuh. Habis itu udah selamat lagi masih bisa pulang gitu. Terus Terus motor lu hancur dong? Enggak. Enggak hancur. Masih bisa Enggak. dibawa Masih lagi habis bisa. itu. Masih Udah bisa. motornya kayak jelek. Gaya Karena motor natang jelek. aja. Apa sih? ZX 130. Oh Z. Kawasaki. Iya, Yang terakhir. Kawasaki. Baby Ninja. Oh. Baby Ninja itu mulu diomongin anjing dari dulu. Motor jelek, beneran jelek, Kawasaki jelek. Apa bajai masih malan bajai? Yang terakhir Apa? yang di Kalimalang. Oh belum, sebelum itu ada di ini. Gimana? Di Bekasi juga. Jadi ada orang lagi ngantri mau nyuci mobil. Fortuner kan. Ah. Gue bangun, gue ketiduran tuh, set dari Kalimalang gue udah ngantuk, udah cuci muka 5 kali, Maksudnya lu tidur dari Kalimalang tiba-tiba Iya. di Sumarekon anjing coba juga tidurnya. udah ngantuk nih, udah cuci muka, pas sampai bundaran Bekasi tuh, gue lewat hilang, tiba-tiba gue melek, udah mobil Fortuner itu, gue ke kanan kan gue buang badan, dengkul gue nyangkut di itu di bemper, duar, pecah bempernya. Iya, keren. Pecah. Biasa Muay Thai. Ini. Muay Thai dulu. Kiri. Pemper Fortuner bisa pecah apa dengkul kayak gini nih, gila ya. Kiri. Jadi pecah nih. Terus ya kayak film Markov, gue kan sakit ya kan gue jatuh kan, gubrak, motor juga ya cuma lecet dikit doang motor. Terus yang punya kan cewek, pokoknya ganti katanya. Ya ntar dulu lah, kan gue juga duduk dulu. Lagi capek nih. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya ganti. Ntar laki saya datang, bodo amat, mau laki lo datang juga bodoh. Gue lagi mikirin ini gue kenapa ya? Aman tapi tempurung. Aman. Abis itu gue pulang. Lu mending kalau misalnya naik motor pakai nipet, pakai ini. Gak segala muat macam. nyet, gak muat. Mana ada sih nipet segede gini. Bantal. Tapi duduk belakang. Bantal. Ya, diikat. Kalau ke bantal mau guling. Bantal bantal sofa tuh kayak kecil. Di sini gede banget. Apa sini nih? Yang terakhir jatuh di Uki kan, Jatuh di Uki. posting di grup anak-anak. Wah ini udah robek, ini motor udah bengkak lu. Wah anjing maling lu dipukulin ya, jatuh. Jadi yang di Uki tuh gue abis kegiatan. Gue biasa abis kegiatan tuh ada istirahatnya. Nah itu tuh nempel banget gitu. Tapi di hari kejadian itu kita biasanya kemarin pulang malam, nah ini pulang sore. Pulang sore, wah mumpung ada matahari nih. Kita buru-buru balik gitu. Matahari. Oh Ramayana ya. Yana iya. Lagi banyak diskon nih. Terus udah gitu kita pulang tuh akhirnya sore. Gara-gara pulang sore otak gua kemana-mana nih.
apa gua kan itu dari UI ya. Apa Masih gua- punya banyak waktu. banyak. Iya. Apa gua mau beli stick PS ya? Anjing, nggak penting di PAL. Nggak penting sekali. Terus apa gua lewat Pasar Rebo ya? Heeh. Apa gue lewat Pasar Minggu? Jadi di jalan tuh mikir kayak gini nih, nggak pakai helm tuh, nggak pakai helm, enak tuh. Nggak ketangkap. Pakai Nggak ketangkep, alhamdulillah. Kok gitu? Jadi kalau lewat ada polisi, lewat aja. Ada polisi kan di Lenteng Agung, di mana? Iya kayak biasanya nggak nilang biasanya, cuma ngatur lalu lintas. Nggak nilang, polisi juga. Enggak, bukan cuma itu juga sih. Masalah faktor keselamatan, lu nggak pakai kenapa? Kalau pakai helm langsung pusing gue. Apa Oh, kayak oksigen kayaknya ya? Iya. padahal helmnya udah gede gitu ya, XXL atau triple XL gitu. Jadi ya kayak gitu paling nggak pakai topi gitu kan. Nah, terus akhirnya gue mutusin tuh lewat Pasar Minggu. Ah nggak deh, kayak Pasar Minggu nggak enak, lagi nggak enak lewat Pasar Minggu. Gue puter balik, di kepala gue doang. Pasar Rebo kali ya, kan udah nggak jadi ke lewat PAL tuh, Pasar Rebo kali ya. Serbo, dari itu wah macet. Ah belok condet deh, belok condet jalannya gue lupa lagi. Sambil condet tuh gue mikir ini keluarnya di mana ya, gue lupa. Gue ngikutin mobil, terus akhirnya keluar tuh akhirnya Keramat Jati kan. Keramat Jati tahu. Keramat Jati, gue lanjut tuh. Itu masih seger gue. PGC, ya. Masih seger tuh gue. Set lanjut masuk ke apa UKI, masuk jalur busway masih seger. Nah, turun gue ke bawah. Set. Gue ngejar maghrib kan, oh maghrib masih bisa nih, Kalimalang gue bilang. Cukup lah ya jam 6 gitu. Pas turun, hilang. Hilang pas gue melek udah truk segini. Wah, Udah nggak bisa. Jadi kan Kok lucu sih? ngindar. Lu kan abis dari perdebatan pikiran nih, masalah lu mau Tiba-tiba udah nggak mau debat lagi di pikiran gue tuh. Kok bisa tiba-tiba Nggak mau debat lagi pikiran. Kalah semua mengantuk. Iya kan. Kalah mengantuk. Udah nggak mau debat Tiba-tiba lagi. hilang, anjir. Terus tiba-tiba langsung melek. Wah, udah nggak bisa ngindar tuh. Wah, langsung nabrak. Gue pakai helm. Gara-gara gue pakai pas abis dari condet itu gue pakai helm. Itu pas banget tuh di lengkungan helm ini gue bengap tuh. Di iya, sini bengap keretak-keretak di ya, sini nih keretak-keretak. lengkungan helm. Sini terus dagu pecah kan. Ini pecah luar dalam ternyata. Luar Gigi dalam. hancur? Enggak, gigi gue pas ngomong itu udah kan biasa gini nih rapat gitu ya. Nah ini gini nih. Wah apa gue dislokasi kan gue saat itu ya. Oh, maksudnya lu nggak bisa ngomong? Nah, jadi Jadi saat, gini? saat kejadian tuh pas buak langsung. Wah gue nggak bisa, gue telepon istri gue kan kecelakaan gitu kan. Di mana? Coba dong contoh pada saat gini. Gini, kecelakaan. Oh, jangan makan dulu. Gitu, kata bini gue gitu. Kecelakaan. Kata bininya jawab, di mini. Iya, kecelakaan. Kicilek ini. Terus udah gitu, wah itu bener-bener gue cuman perasaan dong apa dislokasi ya. Terus Bini lu nggak ngomong, kecelakaan mulu lu, kayak bos lu tadi kan. kecelakaan dulu gue bosan kan dengernya anjir. Terus habis itu nggak ada yang nggak ada yang nolong lagi, akhirnya tukang warung nyebrang. Iya mas, ini salah yang truk tadi tuh, jadi ada truk pecah ban gitu, tolongin mas. Nggak mau nolongin, pak gimana saya mau nolongin pak, ini truk saya pecah ban kata dia. Saya nganterin gimana? Ngantri ini gimana? Gue lihat motor gue kan udah nggak bisa nih, udah nggak bisa belok kanan belok kiri. Wah ini mah parah nih, kalau bisa gue pasti pulang. Iya, lu masih Gitu, gue pasti balik. Akhirnya gue seberangin karena ini gue udah berdarah semua kan, udah mas itu dagunya diurusin dulu, ntar dulu. Akhirnya gue nyebrang tuh pakai motor itu seadanya kan, gue dorong tuh nyebrang UKI. Gue nyebrang, gue mau naik taksi kan. Nah supir taksi gue berhentiin, pak. Supir taksi gue berhentiin. Supir taksi lagi duduk nih. Gue tanyain, pak, ini saya kecelakaan pak, kita ke rumah sakit UKI. Supir taksi itu lagi megang piring gini nih, tinggal saya sendok lagi terakhir gini nih. Mas, ini masih makan mas katanya gitu. Satu lagi dah. Makan nih dia nih. Makan kan set. Gue tungguin. Sampai gue tungguin. darah udah ngucur-ngucur tuh. Iya gue tungguin. Pak. Iya. Udah belum Ini Pak. darah Aduh, ngiler ya aja pak. Kan Terus gue tanya, udah pak? Makannya udah. Terus gini. Ini gini, kok gak ada taksi lain? Oh, nyari korban lain yang mau nganterin lu. Akhirnya, oh ya udah kalau ngomong nganterin, gue bilang gitu kan. Akhirnya ada taksi. Baru gue masuk tuh taksi. Gue sambil mikir, Uki bagus kayak rumah sakitnya. Terus gue kan agak males gitu sama lingkungan rumah sakit kan. Jadi kayak bagus kayak rumah sakit gitu. Terus keadaan kayak gini kan, ya ternyata ya cukup ditanganin gitu berkali-kali kan mereka
ini apa wawancara gitu kan, ditanyain terus biar gue tetap Tenang, Sadar. tenang. tetap sadar Tetap gitu sadar, kan. karena kan jatuhnya kehilangan banyak darah dulu. Takutnya pingsan atau gimana? Alah, ini gak muntah gak? Iya, Ini gegar, kah ada takutnya. apa kah gitu. Gegar Jadi, otak. gegar otak atau pusing gak atau kalau yang mandor kan kuat ya. Nah, mandor. Mandor Tapi kuat. itu udah berapa lama? Berarti ini udah aman, masih ada bekasnya sih. Masih ada. Ini kan, nah ini juga lucu nih ngejahitnya nih. Kan ini langsung dijahit nih 8 jahitan yang dalam 5 apa 3 gitu. Nah ini lagi ngejahit nih, dijahit karena pecah kan, terus dijahit. Ini dokter senior nih, dokter senior. Siapa namanya? Siapa gitu? Gue yang inget yang dalam. Terus dokter senior lagi ngejahit, udah kelar nih. Terus gini, nanti yang dalam yang itu aja tuh anak baru katanya. Iya, dijadiin tes. Nanti aja yang yang dokter baru. Nah, Itu nyimpen jarumnya itu di Kaleng Kongguan dulu. Ya, jarum pentul. Kampung nenek gua banget tuh aja. jarum pentul. Di Kaleng Monde itu kemarin tempat jahitnya dibuka gitu kan. Lo kalau kongguan wafer hilang tuh. Ya. Nggak makan kongguan sih. Iya. Enggak makan gongguan. Jadi lucunya tuh udah dijahit nih 8, terus pas di dalam dokter baru kan. Nah. Terus pas si dokter baru lagi ngejahit gini, yang senior gini. Oh gitu. Kok rapi? Jahitannya, iya dok. Jadi ini tuh jarumnya kita ambil begini. Nah, jadi enggak. Iya kan gue udah senior belajar. Senior jadi nggak kelihatan dari luar gitu. Jadi jahitan dalam. Oh gitu. Malah pinteran junior. Bagus juga itu. Malah pinteran junior. Hasil jahitan. Anjir. Gue kan mata gue Random banget hidupnya dia. jadi mata gue ditutup kan gue nggak ngeliat. Iya, Jadi iya. jadi ngapain ceritain jahitan sih? Karena tuh ngurusin dagu gue. Nah itu lu kan berarti kan total berapa kecelakaan sebabnya sama ya, sebabnya tuh ya selalu tidur. Lu berarti ngerubah gaya hidup lu dong, maksudnya nggak yang lagi Ya akhirnya, sama aja. ya akhirnya sekarang nggak naik motor gitu kan, naik kereta. Oke. Terus pokoknya kemana-mana naik kereta. minimum tidur juga masih bisa di satu tempat ada yang nyepirin lah. Dan nggak bisa naik gojek juga kan gue. Gojek kalau pas datang, wah saya sial kayak. Naiknya Mio lagi. Naiknya Mio. Naik beat. Aduh, naik Mau XXL, mau pesen yang XXL juga tetap aja mau Paling juga boleh. saya aja yang bawa mas. Pasti di sini jadi setengah bayar. Orang ini tuh susah mati gue bilang. Tapi gila sih, jatuhnya malah luck ya. Luck. Dalam artian beruntung banget dengan Iya, banyak bener-bener. kecelakaan kayak gitu, lu masih bisa full body kayak begini nih. Masih komplit Nyet. Ini mah Masih komplit nih. berlebih nih. Masih komplit banget. Nih, Adul nih, ada 7 nih Adul. Masukin sini juga jadi nih. Jadi 1 orang nih. Ini dibagi nih orang dalamnya nih. Tapi itu kejadian malam Jumat itu. Selalu di ya? UKI. Enggak, gitu kejadian malam Jumat. Terus Ngaruhnya apa emang? pas gue ngambil motor, keluarga gue ngambil motor kan diangkut pakai Lalamove tuh. Diangkut motornya. Motornya diangkut pakai Motornya Lalamove. Terus kata tukang warungnya gitu. Nah, tiap malam kejadian kayak gini nih di titik yang sama di UKI gitu. Magis. Bener. Magis. Nah, mungkin baru mau nyoba. Seru nih. Mystical nih. Jadi tukang warung yang ngomong ya. Biasanya malam Kamis ada kejadian di situ. Iya, jadi kalau lo maghrib, ya lo tunggu dulu. Kan gua ngejar maghrib kan. Jadi lu tunggu dulu, lo ajan, jadi tunggu dulu. Tapi enggak, gue udah setuju. Kalau gue dulu zaman pulang kerja naik motor, gue sering melihat kecelakaan itu di Jumat sore sampai malam. Karena mungkin orang rata-rata Capek. pada capek. TGIF, Iya. orang pada buru-buru pulang, rata-rata pada ngebut. Iya, ngebut. Jadi ada aja kecelakaan tuh. Nah, itu kan ngebut ya. Nah, gua kejadian kecepatan cuma 30 kali. Doyong. Enggak, ya balik lagi ngantuk. Lu tidur. Iya, lu karena lu tidur. Nah, Wah, tidurnya ngeri. kenapa emang? Itu tidur di motor kan biasa ya. Tidur biasa. Kenapa? Orang tidur gitu. Hah? Orang tidur kan ya udahlah ya. Hah? Misalkan ada yang ngorok gitu. Hah? Ngorok gimana sih, normal gimana? Nah, gitu. Gitu. Ngegentak tidurnya. Enggak. Enggak gitu. Ditanya sebelahnya. Mending tiduran. Duduk di sofa. Nonton TV nih. Begitu hilang gitu. Gitu. tanya nomor dong kalau gitu. Enggak. Iya benar, tanya nomor. Langsung keluar. Itu tuh normal aja, ngorok ya normal gitu. Berarti kalau nggak salah nih, Aldi sampai saat ini karena rekor kecelakaannya banyak. Saat ini dia lagi mencari orang-orang yang pernah menolong dia. Jadi kalau misalkan ada yang Tukang mau warung. ketemu, ya, abang warung. Siapa itu? Banyak. Ada yang lucu juga. Ini udah bukan kecelakaan ya. Lu nikah waktu itu gue lupa adat lu apa ya? Pakaiannya.
Sunda ya. Ah, Sunda Sunda. tuh pakai apa aja? Merah, pakai beskap, tetek Beskap, Iya, ya kan, ya kan. Lo waktu itu nikah pakai Jawa lah. Jawa. Iya. Pakaiannya apa? Ya pakai Jawa, ada adat Jawa pakai. Lo waktu itu ada apa? Gue nggak ada adat deh. Iya. Ini kan udah kan. Modern. Enggak, Frozen. Princess. Iya, Let it go. Let it go. Princess, cuy. udah kan? Cuman kan biasa kan Melayu. atasan, ya kan? Tanah atau apalah pakai kalau Sunda kan ya nggak ada. Iya. Jawa juga nggak ada kan atasan, bawahan, apalah gitu ya. Selop kan biasanya. Kan? Iya, pakai sendal-sendal nikah, Iya sendal kan? Jawa. Iya kan? Dia nikah, mana bajunya ungu. Ungu bahannya bahan satin gitu kan. Iya, licin. Gila. Iya. Ungu berat segala macam, bawahnya sepatu putih. Sepatu Adidas. Adidas Star Wars. Warnanya metalik. Warnanya metalik gue bilang. Silver aja. Ih anjing, orang nikah gini bentukannya. Masa di pelaminan pakai sepatu futsal? Adidas metalik gitu. Tapi bener dulu beneran Frozen. Ada fotonya. Ya ada gitu. Kan Frozen memang temanya. Enggak. Princess aja. Oh. gitu. Lu pangerannya. Tapi pakai peci pangeran Melayu. Pangeran. Gue tanya, kok pakai sepatu futsal sih? Gak muat selopnya. Iya bener. Iya bener. Dia ya. selop Jawa kan Iya, gue nggak- pakai ya. Iya. Nah kalau lo pada kan mungkin nikah 2 jam gitu ya di gedung kan. Nah ini kan gue di rumah ya 5 jam. Udah gitu, Berdiri ya. nanggap apa namanya, biduan. Iya, dangdut. Biduan dimarahin Pak RW. Kenapa? Enggak biduan kan nangkap tiba-tiba tuh paket ada biduannya kan. Nah biduannya seksi kayak biduan biasa gitu. Iya. Lah mertua gue kan ketua DKM. Oh, masjid. Oh iya. Kalau bisa itu ditutup apa ya? Kenapa pakaian ada begitu? Jadi diselendangin. Baru diselendangin. Lucu banget. Enggak tahu, enggak ada paket biduan. Enggak ada paket biduan. Jadi kayak oh iya ya, kan ketua DKM ya. Diselendangin biduan. Biduannya jadi lagunya jadi berubah ya, jadi lagu Opik kan. Itu tadinya udah enak-enak jadi ditutup sini nih selendangnya. Selama hidup gua datang ke nikahan orang ngelihat pakaiannya yang nikahan itu aneh, cuma nikahan dia doang. Gila lu. Sepatu futsal. Emang Iwake doang pakai sepatu kayak Nah, gua. benar. Gua cuy. Iya, benar. Lu termasuk beruntung banget lu, Di. Jangan banyak apa namanya kejadian kayak gitu masih utuh kayak begini mah. Tapi kalau ya dia memang di gue di anak-anak tongkrongan si XI Radio itu pasti tiap nongkrong udah pasti nungguin dia datang. Kenapa tuh? Gue nggak bisa. Gue nggak bisa nih. Bodoh amat. Pokoknya ganti hari. Bukan tipe itu. Tapi kalau dia nggak ada tuh kayak kita tuh nggak punya orang yang bahan jadi Badut ya. badut. Clown. Iya kayak gitu juga. Cuma kayak Aldi nggak ada nih gitu. Nggak pernah gitu. Jadi kayak emang di mana lu? Gua nggak bisa nih, we. Jahat teman-teman lu. Berarti nunggu lu di jalan kenapa-napa tuh jadi cerita. Jadi yang diceritain itu aja. Jadi emang ada banyak. Makanya gue kadang jadi nggak enak juga kan. Kayak misalnya, gue nggak bisa datang, we. Ini gue belum balik. Ya udah kita ganti aja jam waktu nongkrongnya. Jadi waktu nongkrongnya diganti. Lah kok diganti? Di toilet pesawat gimana dia? Toilet pesawat? Nggak pernah. Ya makanya kalau misalnya kepepet muat nggak lu ya? Gue belum pernah kalau toilet pesawat. Nggak, tapi emang pesawat ekonomi kayak agak sulit juga loh. Iya makanya kamar mandi susah dulu. Iya, pesawat. Kok kalau kereta susah. Kereta susah kan pasti kan. Pesawat lebih kecil sempit. daripada kereta loh. Lebih sempit. Iya, Lebih sempit. gue kalau kejadiannya kayak misalnya dulu di rumah masih jongkok itu pakai toilet portable, beli. Kayak pispot anak-anak. Jadi duduk kayak belajar. Iya, potty train. Sini nih. Jadi ada potty train ya. jadi pas pup lu jauh jaraknya. Cuuuut, baru mentok. Telung, gitu. Kan jauh. Itu kan boker. Lu bayangin nggak kalau ngencing? Nggak kelihatan. LDR kan? Iya. Udah lama gak Diri ketemu. nih, Nggak kelihatan. diri doang nih. Diri doang tiba-tiba kok keluar air. Kelihatan. Jadi baru ketemuannya tuh kalau ketemu kaca. Ada. Lu spion Supra aja bawa. Gini, ke bawah. Jadi gini lihat. Jadi gini. Udah spion Supra. Oke, ini alam bener nih. Yang kiri pegang spion, yang kanan ngapain? Ya pegang dong. Pegang dong. Tuh, ini aja kalau gini nih, kagak kelihatan tuh. Nggak kelihatan tuh.
Iya ya. Jangan ketinggalan. Makanya lu jaga makan, lu jaga lu. Gue jaga makanan lo pada. Iya benar. Dia dijagain makanan. Ayo. Jangan Bener, sampai. jaga makan. Pola hidup. Soal tidur sih tuh kayak lu tuh mesti hati-hati itu. Kalau sekarang kan beli treadmill kan. Buat apa? Di rumah. Buat apa? Tapi masih ada plastiknya sekarang. Makanya buat apa? Belum dipakai. Buat apa treadmill? Mendingan kalau kata orang tua nggak usah beli alat, jalan pagi-pagi ngikutin belanja sayur, belanja sarapan itu lumayan. Oh, bentrok kan? Bentrok. Untuk apa? Sama ngantuk. Jadi bingung nih. Wah bentrok nih kayak zaman nih. Apa malas? Ini bentrok. Berangkat pagi. Oh dicoba. Oke jalan pagi. Jalan pagi. Hari pertama. Bentrok sama ngantuk. Hari pertama nih jalan. Tetangga udah mulai olahraga deh. Iya nih. Hari kedua olahraga mulu nih. Hari ketiga anjir gue males. Beli treadmill aja. Lagi pengen kurus nih. Enggak maksud gue kalau lihat gue udah diem aja gitu, nggak usah tutup aja mata lo gitu. Kenapa juga? Orang kan mau nyapa kan? Enggak Orang ramah malu Kayak di Instagram olahraga nih, kagak ngapain? Mandi lu bawa gayung langsung gitu kan di jalan. Enggak, akhirnya kan ganti rute tambah jauh kan. Enggak lewat situ. Tambah jauh. Terus ketemu lagi. Orang lagi naik motor kan berangkat kerja. Olahraga nih. Iya mas. Wah masih ada orang. Mau cari yang sepi jadi semarakan belakang tuh. Iya, yang danau. tahu. Baru sepi. Pas udah sepi, tetep aja ada lagi satu. Olahraga mas. Bodoh. Udah treadmill di rumah. Baju custom. Baju custom yang nggak bisa ini. Ukuran berapa? 3000 XL. Ini Excel nih. XL apa? Excel bikin sendiri yang depan. Excel tambahin sendiri. Celana tuh kayak gini. Dulu mah pakai celana training jogger mulu. Iya karena lebih. Kemarin baru bolong celana gue. Gara-gara. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba turun dari motor abis sholat Jumat. Kok paha gue panas ya kena jok ya? Di goblok anjing. Tadi disobek parah. Goblok. Gue jadi di kereta gini kayak perawannya gitu gue di kereta. Duduk mas, iya silakan. Anjing goblok. Geser mas. Tapi dia ada gara-gara padan gue pantat gue selangkangan gue padan. Panasnya cuma separuh doang. Iya Kan lu gini. langsung kejok gitu ya selangkangan lu. Sini dulu. Aneh deh orang ini. Adik goblok. Aneh. Jadi manusia juga aneh. Aduh, Maksudnya kebentuk. lak lu. Oh ini orang nih gitu. Lak banget Iya, lu. bener, Banyak bener, kayak bener. begituan masih ditolong mah syukur Amin. lu. Iya kan. Alhamdulillah Itu ya, udah banyak enggak syukur lah, alhamdulillah enggak ada lah. harganya itu. Ya sama perilaku buruk masa lalu tuh udah dihilangin aja. Gitu. Iya, mungkin itu sebagai penghancur dosa ya. Anjay. Iya bener. Anjay. Ya mudah-mudahan sih gue sih Kecelakaan itu jadi penghancur dosa. Kecelakaan lu itu kecelakaan serem semua karena melibatkan transformer besar. Tapi kalau ngelihat motor ya, semua nggak ada yang percaya gue selamat sebenarnya. Iya kan? Makanya ngeliatin Ntar motornya gini, ini kan motor nih, kayak gini nih, ini stang ya. Ini bukan bengkok gini, ini mundur gini nih. Jadi gini. Jadi motor gue tuh ditelanjangin, garpunya udah masuk gitu. ditelanjangin, dibawa ke mesin. Nah, bukan orang nih cara praktik, motor gue di krek. Dia motor gue di Kayak patah tulang. lurus lagi gini Kayak nih. patah tulang. Iya. Anjir. Motor gue Anjir kayak motornya patah tulang goblok. Jadi motor gue yang masuk ke ini, ke kertek-kertek abal-abal. Aja. Jadi gini motor gue tadinya di sini. Alhamdulillah kan jajan kan. Iya. pokoknya kalau gue mah doainnya biar panjang umur. jangan Amin. Tapi nggak tahu pasti ada aja kecelakaan yang dialami pasti selama dia masih tidur Di motor. Makanya dia udah ngindarin naik motor Tapi kan dia udah kan. naik motor. Iya, dia udah naik motor sekarang. Gue tadi mau kesini naik motor gue. Ya jangan dong. beli mobil dong. Hah? Pakai sopir. Iya. Yoi. Amin. Amin. Antar wewe ngini. Ngikut di belakang. Gue bareng dia kan. Enggak asli tapi emang gue ngindarin motor karena gue harus diajak ngobrol. Lu tau motor yang baru gak sih? Apa? Yang bentuknya kayak mobil kancil. Oh tahu. Itu Yang tuh aman. Yang ketutup. Iya, yang ketutup. Dari hujan kan? Iya. Tetap bisa tabrakan. Minimum kan tertutup ruangannya. Sama ada yang bawa. Enggak harus ada yang ini ada sensornya.
Cip, ngerem mendadak gitu. Tesla dong. Ini ngerem, ini tabrakan beruntun di belakang. Keren. Cuman gara-gara kan ada tuh yang kejadian gitu kan di Jakarta kan, begitu ada orang nyebrang dia ngerem, set, nah ini ngerem mendadak nih, dek tabrakan beruntun. Hujan nggak ngaruh lu kayaknya. Hujan apa? Kalau ngantuk mah ngantuk aja. Hujan nggak pengaruh bikin lu. Hujan malah seger. Oh malah seger. Malah seger. Kejadian ngantuk bukan cuma kecelakaan, tapi kejadian ngantuk tuh ini apa? Waktu itu gue masih zaman pacaran gitu, gue pulang dari daerah Selipi, gue ngedrop gue. Oh Sleepy. Lagi daerah itu. Udah mulai ngedrop nih, terus masuk ke daerah Mampang, gue mau pulang ke Depok, gue udah estimasi tuh, nanti gue akan ngisi bensin di Simatupang gitu. Nah, gue masuk Mampang, gue udah buka kaca nih, kaca helm, karena gue udah mulai ngedrop kan, enak tuh buka kaca helm, gue melek bangun-bangun, lampu merah Kalibata. Buset. Siapa yang bawa motornya dari Mampang belok ke kiri, lurus. Anjing nggak sadar. Lampu merah Kalibata. Nggak sadar itu. Nggak jadi lewat Simatupang, gue jadi ke kiri. Iya nggak sadar tuh. Nggak, ini bohong. Bener. Gue ngerasain pernah nyet. Nggak, tapi emang gue pernah. Lu tuh melek tapi Iya kosong. Iya. Jadi itu udah main insting. Karena isinya jin ini, bukan orang ini. Yang kedua, Masalah memori. Yang kedua pulang dari Iradio, pulang pagi 5:30, lewat TB Simatupang juga. Pas mentok TB Simatupang tinggal belok kiri tuh, mau ke arah Pasar Rebo kan tuh. Itu hilang gue di situ. Nah tapi lu tahu TB-nya tuh apa kan? Toko bangunan. Tambah bau. Ini nama pahlawan apa namanya? Siapa nih? Kalau tuh bagus nggak mungkin kan, bukan dari Pasundan. Iya benar. Iya. Aturan keturunan ya. Iya. Lu ngerti nggak keturunan? Apa lu ngerti tanjakan doang? Jadi tuh pas gue belok gue hilang. Gue bangun di mana? Di pintu Ragunan. Anjing jauh. Pas gue bangun, Kotak Ragunan lumayan itu. iya pas gue bangun melek, kan hijau tuh pintunya. Iya. Gua langsung, Monas Nah, nih. Ragunan aja tuh udah nyebrang lampu merah juga. Monas? Iya, gue bilangnya gitu. Pas nyebrang ada 4 kan, lampu Iya. merah. 1 ada lampu merah, ada lampu merah lagi. ada lampu merah lagi. Lampu merah Cilandak situ. Gue lurus, set, pas gue melek kan gede tuh. Monas nih. Karena pintu sama kayak pintu Monas hijau kan gitu ya. Pas gue lajuin dikit, oh Ragunan. Kok Ragunan? Gue langsung berhenti. Kok Ragunan nih? Gue jadi muter jauh kan pulangnya. Iya. Muter kemana? Kan gue ini kan harus jauh lagi gitu. Lu time travel Pak itu Pak. Ya nggak tahu. Ya oke lah, Langsung kemarin dikulik. ini dari tadi ceritanya Aldi tuh cerita fiktif semua ya. Jadi kalau ini hanya bohong belaka. iya yang teman-teman nonton Berhenti. dari tadi itu Jangan lanjut. bohong semua dia ya. Tapi enggak beneran. Ya buktinya Astagfirullah. manusianya masih ada di sini, ya doain aja sampai ya udahlah jangan kecelakaan lagi. Amin. Ya sehat-sehat. Ya. Amin. Makanan jaga. Kawanan jaga. Jangan makanan orang. Iya, ya olahraga gitu. Iya. Pokoknya gimana caranya berat badan lu tuh turun. Cari hobi lah, Di. Oh gitu. Hobi lu apa? Makan, tidur. Makan, Udah, tidur. itu aja. Hobinya Iya. ngantuk. Kayak orang Betawi kan nggak ada yang nganggur kan. Kerjaan lu makan tidur kan kerja berarti. Iya lagi. Iya dah. Ya. Jangan lupa ya. Ya. Follow Instagram kami, YouTube kami di ini Podcast Roommate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga YouTube. Yes. Oh yang mana sebelah sini ya? Sebelah sini. Thank you buat nonton episode ini. Tunggu di episode berikutnya siapa lagi kita nggak tahu. Oke. Six fan. Family fan.